Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 21042186. Di sini saya akan menampilkan presentasi tugas keempat saya dengan tema Asas Penyelenggaraan Pemerintahan. Terlebih dahulu kita bahas mengenai makna dari asas pemerintahan. Asas pemerintahan adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terdiri atas asas fungsional atau pemerintahan umum, dan asas kedaerahan atau penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya adalah macam-macam asas pemerintahan. 1. Asas memandang jauh ke depan, yaitu visi dari pemerintahan dalam arti memiliki kemampuan memandang jauh ke depan dan untuk mencapainya diperlukan perencanaan strategis. 2. Asas berpikir panjang. Jika ingin melakukan sesuatu, terlebih dahulu harus mempertimbangkan segala resiko secara rasional dan objektif. Seperti peribahasa, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. 3. Asas belajar dari sejarah. Pemerintahan merupakan sesuatu proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan. Pemerintahan adalah mata rantai sebab akibat. Pemerintahan bisa berkaca pada semua kejadian. 4. Asas kepastian dan perubahan. Kepastian hukum adalah bingkai dari perubahan sosial. Perubahan sendiri adalah sesuatu yang pasti. 5. Asas keserasian tujuan dengan motif, cara, dan alat. Motif diartikan sebagai input, cara atau alat sebagai proses, sedangkan hasil dan manfaat sebagai tujuan. 6. Asas profesionalisme, yaitu suatu sifat ketekunan pada pekerjaan yang dikuasai dan dijalankan secara benar. 7. Asas tanggung jawab, yaitu suatu sikap untuk menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan. 8. Asas kepatuhan, yaitu segala sesuatu yang dilakukan disesuaikan dengan norma hukum dan prosedur yang ada dalam organisasi. 9. Asas noblesse oblige, lebih pada makna moral obligasi, di mana penghargaan kepada seseorang yang berjasa khususnya di bidang pemerintahan. 10. Asas kebersamaan, yaitu asas yang memperlakukan sama seorang baik dalam hukum maupun pemerintahan. 11. Asas good governance, asas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern. 12. Asas aktif, sikap untuk melakukan suatu kegiatan pemerintahan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada yang melahirkan kreasi. 13. Asas omnipresence, pemerintahan hadir di mana-mana untuk membangun dan melayani masyarakat. 14. Asas dengan sendirinya, yaitu kegiatan tanpa pengurus dan tanpa aturan untuk menyelesaikan sesuatu. 15. Asas sisa residu, urusan sisa diartikan sebagai sampah bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintah. 16. Asas discretion, yaitu hak dan kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan keputusan dan bertindak sesuai pertimbangan sendiri. 17. Asas fresh ermesen, dalam keadaan tertentu perlu dilakukan tindakan yang tepat. 18. Asas keterbukaan, keterbukaan dalam hal mengelola input tertentu menjadi output tertentu. 19. Asas keutamaan, mendahulukan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. 20. Asas persatuan dan perbedaan diartikan sebagai Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan diciptakan dan persatuan sebagai rahasia ilahi dalam penciptaan. 21. Asas kepercayaan, pengharapan dan kekecewaan, rakyat percaya kepada pemerintah, rakyat berharap pada pemerintah, dan rakyat kecewa terhadap pemerintah. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.